Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Bayu Setiawan dari Fakultas Teknik jurusan Planologi NIM 2019 020227. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Pancasila sesi ke-14 yang membahas tentang transformasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Langsung saja kita masuk ke slide pertama, pandangan dunia terhadap eksistensi ideologi Pancasila. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi besar dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Maksudnya, Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan pula berpaham kapitalisme. Pancasila pasti tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivitasme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Dengan kondisi dan eksistensi posisi pandangan Pancasila seperti inilah yang merepotkan transformasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praktik berbangsa dan bernegara. Dinamika transformasi nilai-nilai Pancasila bagaikan pendulum atau bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri secara seimbang, tanpa pernah berhenti tepat di tengah. Slide selanjutnya, transformasi 3 tataran nilai ideologi Pancasila. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar negara NKRI yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dan yang kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia, sehingga perlu dipertahankan dan diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah. Lalu 3 tataran nilai ideologi Pancasila yang pertama yaitu nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dan yang kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun, nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Lalu yang ketiga ada nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan. Lalu slide yang selanjutnya, objektif dan subjektif aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Yang pertama, aktualisasi Pancasila yang objektif, yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, tahanan, keamanan, pendidikan, maupun bidang kenegaraan lainnya. Lalu, yang kedua, aktualisasi Pancasila yang subjektif. Aktualisasi Pancasila subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi atau perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif, karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi Pancasila yang objektif. Lalu slide selanjutnya, penjabaran nilai-nilai moral atau aktualisasi subjektif yang terkandung pada setiap sila dalam Pancasila. Yang pertama, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, yaitu melaksanakan kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan pada masing-masing.
lalu membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai sikon di lingkungan masing-masing, lalu mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Lalu yang kedua, sikap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai ciptaan Tuhan. Lalu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membedakan suku, keturunan, agama, gender, status sosial, dan lain-lain. Lalu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Lalu, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan, mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat, sikap dan perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan atau perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, tidak boleh memaksakan kehendak atau mengintimidasi orang lain, mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat yang terpilih untuk melaksanakan musyawarah. Lalu selanjutnya ada sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Yang pertama, mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakat sekitar, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau umum, suka bekerja keras dalam memecahkan atau mencari solusi atas suatu masalah, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial melalui karya nyata. Lalu slide-nya selanjutnya, transformasi era milenial dan revolusi 4.0. Lonjakan perubahan teknologi informasi sangat cepat, bahkan melebihi kecepatan daya pikir manusia kebanyakan. Meskipun kita tahu bahwa manusia sebagai aktor utama yang mempelajari, menggali, mengkaji, menguji, menyimpulkan, dan pada akhirnya menemukan dan menggunakan atau menerapkan semua temuan baru yang inovatif dan produktif tersebut. Dalam hal ini adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang pada akhirnya membawa suatu revolusi industri terhadap segala tatanan kehidupan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, kasat mata, lebih banyak perjumpaan fisik, kemudian mentransformasi dan berubah kepada jaringan internet, dunia maya tanpa batas. Sama dengan transformasi revolusi 4.0, lahir generasi baru sebagai user dan sekaligus sebagai programmer handal dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini. Hampir tidak ada bidang ruang kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara yang tidak diintervensi oleh teknologi informasi dan komunikasi, mulai dari keberadaan komputer, laptop, HP, dan lain sebagainya. Semuanya termasuk produk teknologi dan ilmu pengetahuan lebih banyak bertransformasi melalui jaringan dunia maya. Lalu juga norma-norma, nilai-nilai sistem sosial, adat istiadat, kearifan lokal, ekonomi, politik, ideologi, dan sistem pertahanan keamanan negara. Lalu slide selanjutnya, transformasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan. Yang pertama itu ada bidang politik. Pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat martabat manusia. Karena hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa manusia memiliki peran yang sangat penting dalam negara. Dalam sistemnya juga harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang biasa disebut dengan hak asasi manusia atau HAM. Lalu yang kedua ada bidang ekonomi. Dulu sistem ekonomi dunia menggunakan dua sistem ekonomi dunia ekstrim, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Tapi bangsa Indonesia merasa tidak cocok menggunakan dua sistem ekonomi tersebut. Maka bangsa Indonesia mencari sistem ekonomi yang menurut para pendiri cocok untuk diterapkan di Indonesia. Lalu yang ketiga ada bidang sosial budaya. Mari kita mengingat perumpamaan tentang sapu lidi. Beberapa lidi yang disatukan kemudian diikat bagian pangkalnya dapat digunakan untuk bersih-bersih daripada hanya sebatang saja. Filosofi di balik perumpamaan itu merupakan dasar berpijak masyarakat yang dibangun dengan nilai persatuan dan kesatuan. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun terwujud karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa.
Lalu yang terakhir, bidang hukum, salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari tujuan tersebut dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia didirikan untuk melindungi rakyat Indonesia. Sedangkan negara Indonesia itu tidak hanya pemimpin dan pejabat negara saja, tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Karena hal itu, maka keamanan merupakan syarat tercapainya kesejahteraan warga negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.